Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita sehat selalu, tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan Bapak, anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang bagian B, C, D, yaitu di bab yang kedua. Kita akan memulai pelajaran kita untuk hari ini mengenai materi B, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Untuk materi yang B ini kita akan mempelajari ada 4 poin yang penting. Yang pertama, status warga negara Indonesia, kemudian ajas-ajas kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan yang terakhir penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Mengenai status warga negara Indonesia, kita akan mempelajari materi tentang apa itu yang menjadi penduduk dan apa itu menjadi warga negara. Karena ini kalau berbicara mengenai status warga negara, kita harus berbicara berpedoman kepada pengertian penduduk dan pengertian warga negara. Apa itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara. Sedangkan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan perbedaan penduduk dengan warga negara tadi, jelas bahwa penduduk itu menetap atau bertempat tinggal di wilayah suatu negara yang tunduk taat kepada kekuasaan negara. Sedangkan pengertian penduduk dalam pasal 26 ayat 2 disebutkan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian lebih lanjut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ajas kewarganegaraan Indonesia. Ada 2 ajas kewarganegaraan yang umum. Yang pertama, kita perhatikan yang selalu umum itu yang pertama adalah ajas ius sanguinis, atau disebut juga dengan ajas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan ajas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa diperhatikan di mana anak itu lahir. Ajas yang kedua yaitu adalah ajas ius soli, atau disebut juga ajas kedaerahan atau tempat dilahirkan. Artinya, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut ajas ini, kewarganegaraan seseorang itu tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, ada beberapa cara yang ditempuh agar seseorang memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama yaitu adalah melalui kelahiran, yang kedua mengenai pengangkatan, yang ketiga itu melalui naturalisasi, dan yang terakhir adalah melalui pernyataan memilih. Perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara itu bisa kita pelajari, ada 3. Yang pertama, secara apartheid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seseorang keturunan bangsa A yang menganut ajas ius soli lahir di negara B yang menganut ajas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan B. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu adalah secara apartheid, yaitu adanya seseorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan sekaligus, di mana kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut ajas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut ajas ius soli. Karena keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi negara A juga akan menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Kemudian yang selanjutnya adalah multi-patriot, yaitu seseorang memiliki lebih dari 2 status kewarganegaraan. Contohnya, seseorang yang tinggal di perbatasan antara 2 negara.
Permohonan kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah secara naturalisasi biasa dan secara naturalisasi istimewa. Kita akan membahas naturalisasi biasa, yaitu orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat yang pertama, berusia 18 tahun atau sudah kawin. Dua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau 1 tahun lebih. Yang keenam, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang ketujuh, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Selanjutnya, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sedangkan naturalisasi istimewa yaitu diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Ada beberapa penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 12 tahun 2006 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Antara lain, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu, kemudian masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu oleh presiden, selanjutnya secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Kemudian bertempat tinggal di luar NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Tentunya kita akan masuk kepada materi bagian C, yaitu mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Berbicara mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, setiap manusia memiliki kebebasan secara hakiki dalam memilih melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah dianutnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini berdasarkan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal 29. Jadi jelas bahwa Indonesia adalah negara yang mempercayai akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada yang namanya kemerdekaan kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk bebas memilih, menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing. Indonesia mengenal tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang dapat dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama adalah kerukunan inter umat beragama. Itu artinya dalam sebuah agama atau kepercayaan itu harus saling menjaga, saling memberikan contoh teladan kepada umat agama lain sehingga tidak ada perpecahan di dalam agama tersebut. Saling mendukung, saling menghargai, beribadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan yang kedua, adanya kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini sudah berbeda. Artinya agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu itu harus saling bertoleransi, saling menghargai, walaupun berbeda. Sebagai contoh, kita perhatikan pada saat perayaan ibadah puasa atau pada saat perayaan Nyepi, itu jelas yang namanya toleransi beragama
itu diperlukan. Kita ambil contoh di Bali. Pada hari Nyepi itu umat muslim tidak melaksanakan atau tidak menghidupkan suara azan. Itu menandakan bahwa ada toleransi. Atau pada saat agama Islam melaksanakan puasa, harusnya kita yang di luar agama Islam itu harusnya menghormati dengan cara tidak makan sembarangan atau tidak minum di tempat yang umum. Misalnya kita harus bisa melihat situasi, kondisi dari saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya ada namanya kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini negara atau pemerintah dengan pemeluk antar agama, antar umat beragama, ini jelas sangat dibutuhkan. Sebuah negara akan berjalan dengan baik, akan berkembang apabila terciptanya hubungan yang baik antar umat beragama dengan pemerintahnya. Sebagai contoh di negara kita Indonesia, mengenai perbedaan kepercayaan, perbedaan agama, itu jelas diakui dalam undang-undang, dalam Pancasila, sehingga hubungan antara pemerintah dan antar umat beragama akan terjalin. Inilah yang diharapkan untuk terciptanya masyarakat Indonesia yang mempunyai rasa saling menghargai walaupun berbeda. Di sistem pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan negara adalah sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini jelas berbicara mengenai pertahanan negara. Tentunya ini semua tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Walaupun pada umumnya kita melihat bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hal menjaga pertahanan negara kita adalah TNI. Kemudian aparat-aparat keamanan lainnya. Ini harus kita jelas bahwa dengan adanya Tentara Nasional Indonesia, inilah bagian dari cara untuk menjaga keutuhan wilayah negara kita. Sebagai contoh, dalam hal menjaga kedaulatan keutuhan negara Indonesia di darat, itu TNI mempunyai angkatan darat. Untuk menjaga keutuhan laut Indonesia, TNI mempunyai yang namanya angkatan laut. Dan keutuhan negara Republik Indonesia di wilayah udaranya, Indonesia mempunyai yang namanya angkatan udara. Jadi ketiga matra ini jelas adalah andalan dari rakyat Indonesia supaya tercipta yang namanya pertahanan negara yang kuat dan solid. Tentunya tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Adapun ketentuan mengenai kedudukan dan peran TNI serta Polri dalam pembelaan negara diatur dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000, yaitu dengan adanya program dari pemerintah untuk mengadakan berbagai program untuk penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau kita perhatikan di gambar ini, di sini ada Tentara Nasional Indonesia yang bergabung dalam hal misi perdamaian dunia, yaitu sebagai pasukan perdamaian PBB. Indonesia adalah negara yang mempunyai peran serta dalam hal menjaga perdamaian dunia, yaitu dengan ikut serta mengirimkan pasukan perdamaian ke negara-negara yang konflik, yang mengalami konflik. Ini jelas menandakan Indonesia berpartisipasi, mempunyai yang namanya perhatian, bukan hanya untuk perhatian dalam negeri, tapi juga perhatian untuk perdamaian luar negeri, supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, itu terdapat nilai-nilai bela negara yang harus kita pahami. Yang pertama adalah cinta tanah air. Dari materi kita bab kedua ini, siswa diharapkan untuk lebih
mempunyai yang namanya rasa cinta tanah air yang kuat. Cinta tanah air berarti betul-betul menyadari bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Kita bukanlah warga negara asing. Inilah yang perlu Bapak tekankan kepada seluruh siswa kami. Selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan adanya rasa cinta tanah air, tentunya itu akan menimbulkan munculnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini akan muncul nanti terutama kepada generasi penerus bangsa. Seperti siswa kami yang sekarang duduk di tingkatan SMA. Inilah yang diharapkan oleh negara ini yang akan menjadi penerus generasi emas Indonesia ke depannya. Kemudian ada yang namanya jiwa Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara kita harus kita jiwai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah kunci dalam hal berbangsa dan bernegara yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada namanya sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara. Kedua ini Bapak gabungkan dalam hal menekankan kepada siswa kami yang mana tadi Bapak sampaikan sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki yang namanya rasa peduli, rasa rela berkorban, rasa empati, rasa ingin berbuat, memiliki kemampuan dalam hal bela negara yaitu dengan berprestasi. Terutama dalam hal mempunyai keterampilan, mempunyai skill sehingga bisa mengukir prestasi demi harumnya, demi majunya bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sajikan untuk bab 2 ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Apabila ada kekurangan yang masih kurang dipahami oleh siswa kami, harapan Bapak, anak-anak harus semangat belajar melihat dari referensi buku yang lain. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa untuk materi berikutnya. Semoga kita semua sehat selalu.